Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abbas. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal kimia industri. Yang pertama, jelaskan prinsip dasar dari ekstraksi. Prinsip dasar dari ekstraksi adalah melarutkan senyawa polar dalam pelarut polar dan senyawa nonpolar dalam pelarut polar nonpolar. Serbuk Simplicia diekstraksi berturut-turut dengan pelarut yang berbeda polaritasnya. Itu menurut Harbon tahun 1996. Proses ekstraksi merupakan penarikan zat pokok yang diinginkan dari bahan mentah dengan menggunakan pelarut yang dipilih dengan zat yang diinginkan dalam pelarut. Kemudian, sokletasi merupakan proses ekstraksi yang menggunakan penyaringan berulang dan pemanasan. Penggunaan metode sokletasi adalah dengan cara memanaskan pelarut hingga membentuk uap dan membasahi sampel. Pelarut yang sudah membasahi sampel kemudian diturun menuju labu pemanasan dan kembali menjadi uap untuk membasahi sampel. Sehingga penggunaan pelarut dapat dihemat karena terjadi sirkulasi pelarut yang selalu membasahi sampel. Seperti pada gambar ini adalah labu dan di bawahnya adalah pemanas. Nah, di dalamnya labu ini adalah pelarutnya, sedangkan di dalam ekstraktor ini adalah biji yang akan diekstraksi. Maka ini dipanaskan menguap ke atas. Ini adalah kondensor untuk mencairkan uap menjadi air. Kemudian turun ke sini, turun ke ekstraktor, kemudian turun ke labu penampung, dan seterusnya seperti itu. Kemudian yang nomor 2, jelaskan proses dan hasil ekstraksi minyak kenanga pada jurnal pertemuan 13. Proses ekstraksi minyak kenanga sebagai berikut. Untuk metode atau prosesnya, minyak kenanga diperoleh dari destilasi uap dan air bunga kenanga segar. Ekstraksi dilakukan sebanyak 2 kali. Bunga kenanga segar sebanyak 4.000 gram dan aquades 3 liter dimasukkan ke dalam dandang. Dandang dihubungkan dengan penampang distilat melalui sebuah pipa pendingin. Dandang yang berisi bunga kenanga dan air dengan kompor gas kemudian dipanaskan. Distilasi dilakukan selama 6 jam. Selama proses pemanasan, uap air menuju ke dalam tumpukan bunga dan teruap bersama uap air. Setelah pengembunan, minyak kenanga akan membentuk lapisan dan selanjutnya dipisahkan dengan corong pisah. Minyak yang diperoleh ditambahkan Na2SO4 anhidrat untuk menghilangkan kadar airnya. Minyak yang sudah bebas air kemudian dianalisis dengan kromatografi, gas spektroskopi massa, dan spektrofometer inframerah. Nah, kemudian lotion dibuat dengan mencampurkan 2 fase, yaitu fase minyak yang terdiri dari asam stearat, adepts, lanea, dan parafin cair dengan fase air yang terdiri dari tritanolamin dan aquades. Kedua fase dipanaskan sambil diaduk pada suhu 70-75 derajat Celcius selama kurang lebih 10 menit dan fase minyak kurang lebih 5 menit untuk fase air. Hingga masing-masing sediaan mencapai kondisi yang homogen. Setelah masing-masing sediaan tercampur, fase air dimasukkan ke dalam fase minyak dan diaduk sampai campuran tersebut homogen. Kemudian didinginkan mencapai suhu 35 derajat Celcius. Setelah itu metil, paraben, dan minyak kenanga dicampur ke dalam sediaan campur. Lalu dilakukan pengadukan hingga homogen. Lotion yang terbentuk kemudian dianalisis derajat keasamannya, organoleptik, total mikroba, daya repelen, dan homogenitasnya. Nah,
Dari ekstraksi minyak kenanga ini digunakan untuk lotion. Biasanya untuk penangkal serangga. Kemudian untuk hasil ekstraksi minyak kenanga, menggunakan bunga kenanga yang masih segar dimaksudkan agar minyak atsiri yang menjadi lebih banyak. Penyuntingan minyak atsiri dengan menggunakan bahan kering biasanya akan menghasilkan minyak atsiri dengan jumlah yang lebih sedikit. Nah, biasanya untuk proses ekstraksi ini, daun yang digunakan itu masih segar, tanpa proses pengeringan terlebih dahulu. Soalnya kalau dikeringkan, biasanya itu hasil minyaknya itu sedikit, maka tidak perlu untuk dikeringkan. Tujuannya untuk mempercepat waktu penyulingan, karena penyulingan minyak atsiri dengan bahan tanpa perajangan akan membutuhkan waktu yang relatif lama. Dengan perajangan, minyak atsiri juga akan lebih mudah untuk keluar bersama dengan uap air. Di bawah ini beberapa hasil minyak kenanga. Karakteristik sifat fisik minyak atsiri kenanga. Untuk parameternya, kita gunakan bau, warna, indeks bias, dan berat. Untuk hasil dari destilasi ini, baunya itu sangat khas minyak kenanga. Mohon maaf ini keliru ya. Terus untuk baunya, untuk warnanya itu kuning muda. Indeks biasnya 0,906 gram per mili dalam suhu 27 derajat Celcius. Berat jenisnya 1,498 dalam 27 derajat Celcius. Standarnya adalah kuning muda kuning tua, segar khas kenanga, dan ini sesuai dengan SNI, ini memenuhi syarat atau standar. Kemudian yang ketiga ini hasilnya secara kromatogram KG/SM minyak atsiri kenanga. Kromatogram GC dan MS minyak atsiri kenanga memunculkan 15 puncak dengan puncak yang dominan. Pada puncak nomor 5, kelimpahannya 39,07% dan waktu retensinya 22,077 menit. Analisis lebih lanjut dengan menggunakan metode spektroskopi massa menunjukkan keasaman dengan puncak nomor 5 dengan senyawa transkopilen dengan indeks kemiripan sebesar 97%. Transkariopilen merupakan senyawa yang termasuk dalam golongan sesquiterpen, di mana jumlah atom karbon yang dimiliki sebanyak 15 atom karbon, dan inilah yang membuat senyawa yang termasuk dalam golongan sesquiterpen. Sedangkan untuk sesquiterpen merupakan senyawa terpenoid yang dibangun oleh 3 unit isopren. Senyawa ini memiliki efek yang menenangkan. Untuk yang keempat, itu hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan menurut pH rata-rata pada masing formula sebesar 6,50 pada formula 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan pada formula 5 sebesar 6,25. Hasil ini diketahui pH masih berada dalam kisaran pH kualitas 4,5 sampai 6,5. Ini dinyatakan masih standar atau netral. Pengukuran derajat keasaman pada sediaan lotion repellent ini bertujuan untuk menghindari terjadinya iritasi pada kulit. Ini menurut Uniarsi pada tahun 2010. Nah, untuk lotion ini jika pH-nya di bawah 7 atau di sekitar 1, 2, dan 3 itu asam. Kalau keasaman itu akan membahayakan kulit yang akan menjadikan iritasi. Maka pH yang menurut standar SNI itu sekitar 4,5 sampai 6,5. Yang kelima, hasil pemeriksaan organoleptic lotion. Untuk uji organoleptic lotion ini meliputi pemeriksaan bau, warna, dan bentuk. Kemudian di mana selama minggu pertama sampai minggu keempat dengan warna, bau, dan bentuk yang stabil.
seperti pada tabel di bawah ini. Untuk F1, F2, F3, dan F4 sampai 5 ini ada formulanya. Untuk minggunya ini ada minggu pertama, 2, dan 3. Dalam tabel ini disimpulkan bahwa hasil yang diperoleh dari pemisahan organoleptik lotion ini standar atau sesuai dengan SNI. Bentuknya cair, putih, tidak berbau, dan semuanya berkhas harum bunga kenanga. Kemudian yang keenam, hasil pengamatan total mikroba. Sediaan lotion minyak kenanga sudah memiliki sifat homogenitas yang baik. Karena untuk mengetahui pengaruh penambahan pengawet pada lotion hingga menurut hasil penelitian Rod dan Raudatini pada tahun 2013 menyebutkan bahwa penggunaan minyak ciri dan pengawet dalam sediaan farmasi dapat digunakan sebagai antimikroba pada konsentrasi optimum. Sedangkan hasil penelitian yang telah dilakukan, total mikroba terendah pada formula kelima, di mana konsentrasi minyak kenanganya 2,5% dan penambahan metil paraben, bahwa penggunaan minyak kenanga sebagai zat aktif dan metil paraben sebagai pengawet pada lotion dapat mempengaruhi jumlah pertumbuhan mikroba. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa minyak kenanga yang diaplikasikan dalam lotion dapat digunakan sebagai repelen atau penolak serangga. Semakin tinggi konsentrasi minyak kenanga yang ditambahkan dalam persediaan lotion, maka daya proteksi repelen semakin naik. Maka jika lotion itu untuk kandungan repelennya ditambahkan semakin banyak, maka itu akan semakin lotion tersebut dapat melindungi dari serangan serangga, karena kandungan tersebut bisa sebagai penolak serangga. Untuk hasilnya seperti ini. Nah, dalam mikroba ini minggu pertama, kedua, dan ketiga ini pada minggu keempat ini ada 1 pada formula 5, ini 1 besar mikrobanya. Yang ketiga, jelaskan proses dan hasil ekstraksi minyak ciri dari kulit jeruk pada jurnal pertemuan 12. Proses ekstraksinya, yang pertama, bahan dan alat. Untuk bahannya, kulit jeruk, etanol, Na2SO4 anhidrat, minyak kelapa sawit, NaOH aqueous. Alatnya, 1 set peralatan ekstraksi, vakum evaporator, gunting, blender, corong, piala gelas, pengaduk, cetakan sabun. Nah, untuk proses atau metodenya, yang pertama kulit jeruk sejumlah 300 gram yang sudah bersih dipotong-potong kecil, kemudian di blender. Ditambahkan etanol teknis dengan variasi sebanyak 300, 350, 400, 450, dan 500 ml ke dalam piala gelas. Proses ekstraksi dilakukan dengan pengadukan konstan sebesar 500 rpm dengan waktu 3 jam. Hasil ekstraksi disaring, dilewatkan pada Na2SO4 anhidrat, kemudian filtrat diambil. Kemudian dipanaskan filtrat dengan vakum evaporator pada suhu 600 derajat Celcius sampai etanol menguap semua. Kemudian minyak ciri yang sudah diperoleh ditimbang. Minyak ciri yang didapat ditambahkan pada saat pembuatan sabun. Hasil minyak ciri diperoleh dilakukan identifikasi menggunakan alat gizi MC. Sedangkan terhadap sabun yang dihasilkan dilakukan uji hedonik. Nah, untuk hasil ekstraksi minyak ciri dari kulit jeruk ini, yang pertama identifikasi minyak ciri. Identifikasi minyak ciri dilakukan menggunakan gizi MC, yaitu menunjukkan adanya kandungan senyawa limonen dalam minyak ciri yang didapat. Sampel yang digunakan untuk analisis diambil pada variabel jumlah pelarut 500 ml sebanyak 1 ml. Hasil analisa didapat
terdapat senyawa limon dengan rumus molekul C10H16 dalam minyak ciri dari kulit jeruk dengan waktu retensi 7,01 menit dan dengan area sebesar 96,79%. Untuk yang kedua, pengaruh jumlah pelarut terhadap bobot minyak. Semakin banyak pelarut yang digunakan, akan semakin banyak minyak ciri yang diperoleh. Dengan jumlah molekul pelarut yang besar, akan mengakibatkan jumlah molekul minyak pelarut dalam semakin besar. Bobot minyak ciri paling banyak ditunjukkan pada jumlah pelarut sebesar 500 mili, yakni 2,3432 gram, dan paling sedikit yakni pada jumlah pelarut sebesar 300 mili dengan bobot 1,4145 gram. Kenaikan bobot minyak ciri pada jumlah pelarut 350 mili sebesar 1,5643 gram, pada 400 mili 1,9824 gram, pada 450 mili sebesar 2,2290 gram. Maka penambahan jumlah pelarut ini sangat berpengaruh dalam proses ekstraksi minyak. Kenapa? Karena semakin banyak pelarut yang digunakan, maka semakin banyak minyak yang dihasilkan dalam proses ekstraksi ini. Kemudian yang ketiga, uji hedonik, tekstur, dan aroma sabun. Penambahan minyak ciri dapat memberikan perubahan yang berarti pada struktur tabur. Rata-rata dari skala hedonik terhadap tekstur adalah 3, yakni netral. Sedangkan dari hasil uji hedonik aroma sabun menunjukkan dari tiap sabun mengalami peningkatan yang signifikan. Dan skala hedonik bertambah seiringnya penambahan minyak ciri. Hasil rata-rata dari skala hedonik terhadap aroma yang dihasilkan sekitar 4,2 sampai 4,5, yakni menyatakan suka. Jadi sabun yang dihasilkan dari proses ekstraksi ini dari kulit jeruk ini menyatakan semuanya banyak yang suka karena aroma yang sangat segar dan enak khas bau jeruk. Yang keempat, jelaskan apa pentingnya pengolahan air limbah industri dan bagaimana terhadap lingkungan. Pentingnya pengolahan limbah. Pengolahan limbah ini sangat penting dilakukan sebelum dibuang ke lingkungan karena limbah adalah hasil dari suatu produksi industri yang tidak mempunyai nilai ekonomi, yang mengandung bahan pencemaran yang bersifat racun dan bahaya atau B3. Sebagai limbah, kehadirannya sangat mengkhawatirkan karena bahan bahaya dan beracun banyak digunakan sebagai bahan baku di industri maupun sebagai penolong. Sifat kimia dan fisik dari limbah yang seperti mudah terbakar, toksik, korosif, dan lain sebagainya, maka sebelum dibuang maka harus diolah agar kandungan yang terdapat pada limbah tersebut dapat diturunkan atau dinetralkan kandungannya. Nah, biasanya sebelum limbah tersebut dibuang, itu akan diolah sesuai dengan SOP yang sudah ada setiap di perusahaan tersebut. Nah, untuk limbah ini dibedakan menjadi 3, ada limbah padat, cair, gas. Dan untuk pengolahannya ini sangat berbeda-beda. Misalnya untuk limbah padat biasanya itu ditimbun atau dibakar dalam bejana yang besar agar uapnya ini atau asapnya tidak mencemari lingkungan di sekitar. Nah, untuk limbah cair biasanya itu dinetralkan terlebih dahulu dengan cara penambahan air atau zat kimia lainnya agar limbah tersebut netral sebelum dibuang ke lingkungan. Untuk yang gas biasanya ini dengan proses absorpsi atau proses penyerapan ion-ion atau kandungan yang terdapat dalam gas tersebut untuk diikat dengan air
di mana penyerapan ion-ion zat cair di dalam limbah gas yang akan dibuang di udara dilewatkan ke dalam semburan air, di mana air semburan tersebut akan mengikat kandungan gas-gas logam dan ion-ion beracun yang terdapat dalam gas tersebut agar tidak mencemari udara lingkungan sekitar sebelum dibuang. Nah, seperti itu. Kemudian pengolahan limbah terhadap lingkungan. Dengan pengolahan limbah akan memberikan efek yang sangat besar dalam menjaga kelestarian alam agar tetap terjaga. Dengan begitu, lingkungan tidak akan tercemari dengan limbah-limbah beracun yang berasal dari industri yang bisa merusak lingkungan. Jika limbah tidak ditangani dengan benar, dapat merusak dan menimbulkan kerusakan bagi ekosistem, alam, dan manusia karena efek dari kandungan limbah tersebut. Maka dari itu, pengaruh pengolahan limbah sangat besar terhadap kelestarian alam, lingkungan, ekosistem, dan manusia di bumi. Nah, itu pentingnya pengolahan limbah dalam industri. Jika tidak diolah dengan benar, maka akan mencemari atau merusak lingkungan dan ekosistem serta manusia di bumi ini. Maka dari itu pentingnya untuk pengolahan limbah ini dilakukan pada setiap perusahaan. Dan jika ada perusahaan yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan undang-undang. Terima kasih. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penerangan saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.